Lebih dari 70% permukaan bumi kita diselimuti lautan. Dengan cakupan permukaan yang sedemikian luasnya, menjadikan laut Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah gelombang laut. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Dan apakah kalian pernah mengamati air lautnya dapat datang dan kembali? Yang terjadi sebenarnya, air tersebut sedang membuat gelombang. Apa itu gelombang? Dan kenapa terjadi gelombang di laut? Tonton video ini sampai selesai. Dan ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Pada dasarnya, gelombang adalah bentuk getaran yang merambat pada suatu medium, tetapi tanpa diikuti oleh pergerakan mediumnya. Peristiwa itulah yang terjadi pada gelombang laut. Gelombang laut merambat tanpa diikuti oleh pergerakan air laut yang merupakan mediumnya. Gelombang laut yang normal sebenarnya hanya membentuk pergerakan air yang naik dan turun secara tegak lurus terhadap permukaannya, di mana partikel-partikel air yang berada di suatu lokasi hanya bergerak dalam satu lingkaran, berputar dari satu sisi ke sisi yang lain, lalu kembali lagi ke sisi semula. Yang disebut sebagai gerakan orbital. Gerakan itulah yang memunculkan bentuk gelombang bagaimana yang kita lihat, yaitu memiliki bagian yang tinggi atau bukit dan bagian yang merendah atau lembah. Di bawah permukaan air, gerakan orbital akan semakin mengecil seiring dengan kedalaman air. Dan ketika sampai di dasar laut, hanya akan meninggalkan satu gerakan kecil. Gelombang laut terjadi karena adanya kekuatan atau gaya yang membangkitkannya. Gaya ini bisa berupa gerakan angin, pasang surut, ataupun gempa. Yang pertama adalah angin, yang menghasilkan gelombang angin. Angin bisa berhembus di atas permukaan laut, yang menyebabkan pergerakan muka air laut. Semakin kuat tiupan angin itu, akan semakin besar pergerakannya. Apalagi di daerah pantai yang luas dan dangkal. Besar kecilnya pergerakan muka air sangat tergantung pada
kemiringan dasar laut, kedalaman air, kecepatan angin, dan fetch yang merupakan jarak yang ditempuh oleh gelombang. Dihitung dari awal pembangkitannya. Jadi, fetch merupakan panjang daerah di mana angin berhembus dengan kecepatan dan arah yang tetap. Jika jarak fetch-nya jauh, maka akan menimbulkan gelombang yang tinggi dengan periode waktu yang panjang. Gelombang angin di lokasi pembentukannya agak curam dengan puncak yang panjang dan disebut sebagai seas. Setelah menjalar, gelombang menjadi lebih landai dan disebut dengan swell. Selanjutnya, yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi, bulan, dan matahari yang menjadikan gelombang pasang surut. Siklus pasang surut secara berkala terjadi setiap 12,5 jam sekali. Tetapi dalam setiap bulan terjadi 2 kali pasang besar dan 2 kali pasang kecil. Pada saat bulan baru dan bulan purnama, kedudukan bumi matahari berada pada satu garis lurus. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi saling memperkuat, sehingga terjadilah pasang purnama atau pasang besar. Di saat itulah ketinggian air pasang jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari lainnya. Pada saat bulan setengah, kedudukan bulan dan matahari membentuk sudut siku terhadap bumi. Dalam keadaan ini terjadi pasang perbani, di mana tinggi air pasang lebih kecil dibanding pada hari-hari lainnya. Lalu ada gempa maupun yang vulkanik atau tektonik. Gempa yang terjadi di dasar laut dapat menghasilkan tsunami. Tetapi hanya gempa besar yang berpotensi mengakibatkan tsunami. Jika pergerakan gelombang laut hanya naik dan turun, maka pergerakan gelombang tsunami digambarkan sebagai gelombang yang menjalar dan bergerak ke samping. Ketika mencapai pantai, ketinggian gelombang akan meningkat. Peningkatan itu yang membentuk gelombang sangatlah besar. Sedangkan kedalaman laut semakin dangkal. Itulah sebabnya maka gelombang tsunami bisa menimbulkan daya rusak yang maksimum di kawasan pinggir pantai. Kita juga dapat membuat ombak menjadi bahan energi. Bagaimana caranya? Sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, ingat-ingat untuk like ya. Gerakan ombak yang naik turun dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Salah satu metodenya menggunakan generator pelampung dengan magnet tetap. Pelampung yang berisi magnet yang di bagian tengah
dikelilingi oleh kumparan yang menyatu dengan badan pelampung. Listrik dihasilkan saat kumparan naik turun secara relatif terhadap batang magnet karena terbawa oleh gerak pelampung akibat gelombang. Selain itu, ada metode yang lebih stabil, yaitu pemanfaatan energi pasang surut. Ada yang memanfaatkan arus pasang surut, dan ada juga yang memanfaatkan perpindahan massa. Pada teknologi pemanfaatan arus pasang surut, saat pasang naik, air masuk ke dalam bendungan melalui katup otomatis. Saat air surut, katup menutup, dan air yang terjebak dalam bendungan dimanfaatkan untuk memutar turbin generator pembangkit listrik. Sementara pada teknologi pemanfaatan perpindahan massa, pada saat pasang naik, air mengalir ke muara sungai melalui pintu bendungan yang dilengkapi turbin generator pembangkit listrik. Pada saat air surut, air dari bendungan akan mengalir kembali ke laut dan kembali untuk memutar turbin yang bisa bekerja dalam dua arah. Teknologi ini membutuhkan perbedaan ketinggian pasang yang besar. Selain itu, juga memerlukan bendungan yang besar. Lebih dari 70% permukaan bumi kita diselimuti lautan. Dengan cakupan permukaan yang sedemikian luasnya, menjadikan laut sebagai sistem penyimpanan energi terbesar di dunia. Itulah beberapa fakta tentang gelombang laut dan pemanfaatan energinya. Ada lagi gak fakta unik gelombang laut yang kalian ketahui? Jika ada, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.